Hai teman-teman di seluruh Indonesia, saya Christina. Jangan lupa dukung Soli Deo Gloria channel ini dengan cara like, share, dan subscribe sekarang juga. Terima kasih. Ya, shalom saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Melkisedek Takatio. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bully membuli. Atau dengan kata lain kita akan mencari apa yang Alkitab katakan tentang praktek bullying. Sebelum kita lanjut, saya mengajak kita sekalian, saudara-saudara, untuk terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau menciptakan hari ini menjadi hari yang indah bagi kami. Tuhan memberikan berkat dan segala kelimpahan, termasuk ketika Tuhan memanggil kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu pada saat ini. Bapa di surga, pimpin dan sertai kami, agar acara ini boleh berlangsung dengan hikmat. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Untuk itu kami berserah kepadamu, biarlah terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nyatakanlah kepada kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami ubah dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kepada kami Tuhan, apa yang harus kami mengerti tentang Engkau dan tentang firman-Mu, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah doa kami, penyerahan kami, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Ya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dunia maya atau di media sosial, juga termasuk dalam kehidupan nyata sehari-hari, kita sering melihat atau membaca, mendengar kata bullying atau bully. Ya, tak dapat dipungkiri bahwa memang kata ini begitu populer dalam masyarakat dimanapun itu, termasuk di dalam bangsa atau negara kita Indonesia ini. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah apakah yang dimaksud dengan bully itu? Nah, menurut penelusuran saya terhadap sebuah kamus, dikatakan bahwa bully berarti memakai kekuatan atau kekerasan untuk mengintimidasi atau melecehkan orang lain. Dan bahkan perilaku bullying ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah bully fisikal, dan yang kedua adalah bully mental. Perilaku bully fisikal ini adalah menyerang atau mengancam, melibatkan kontak fisik terhadap individu yang mungkin lebih lemah, seperti misalnya mendorong, menarik rambut, menendang, memukul, dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang dalam prakteknya, bully secara fisik ini membuat individu mengalami cedera secara fisik. Dalam hal ini korban. Yang kedua adalah perilaku bully mental, yaitu bully yang menyerang atau mengancam dengan cara verbal atau lisan. Misalnya mengejek teman lewat tulisan, lewat kata-kata, menggunakan namanya, atau nama orang tuanya, atau nama sukunya, memplesetkannya dengan nama binatang misalnya, atau dengan nama atau dengan sesuatu yang menggelikan. Nah, sehingga orang itu merasa terhina, merasa merasa sakit, merasa terpuruk dan sebagainya. Bahkan banyak lagi praktek-praktek bully mental yang lain. Jadi orang yang suka membuli adalah orang yang suka mencari mangsa-mangsa yang mungkin dianggap lebih lemah dan mengancam mereka untuk dicelakai, dilecehkan. Atau bukan cuma mengancam, tapi benar-benar telah mencelakai, melecehkan mereka. Nah, sehingga pelaku bully ini itu sampai kepada sebuah kepuasan. Ya. Tentu dengan berbagai latar belakang, motif yang dilakukan. Nah, saudara, praktek bullying bisa terjadi dimanapun, ya.
di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor, di rumah sendiri, di gereja, dan di mana saja termasuk di media sosial atau dunia maya. Ya, malahan dalam dunia maya, ini praktek bullying menjadi lebih ironis. Ya, saudara mungkin berada di Jawa dan bisa saja membuli saya yang ada di Sulawesi. Atau sebaliknya, artinya bahwa bully di media sosial ini ya tidak mengenal kondisi geografis. Bukan tidak dibatasi lagi dengan tempat. Kalau mungkin dulu bullying yang terjadi ya hanya tetangga bertetangga atau di sekolah dengan tatap muka. Tapi zaman sekarang ya tidak lagi. Bahkan di luar negeri pun ya kita bisa membuli. Nah, sebenarnya persoalan bully membuli sudah ada sejak dulu kalah, saudara. Tetapi memang baru-baru ini menjadi disorot publik karena akibatnya yang sangat destruktif dalam kehidupan manusia. Banyak orang menjadi hancur hidupnya. Banyak orang menjadi frustasi. Ya, setelah menjadi korban bullying. Bahkan tidak jarang di antara korban bullying itu bunuh diri. Nah, termasuk saya, saudara, waktu kecil itu saya tergolong sebagai anak ya yang dalam pergaulan sosial saya berbeda dengan teman-teman kebanyakan. Ya, dalam tanda kutip ya banyak hal telah saya lakukan sehingga kadang-kadang saya menuai bulian. Ya, baik itu bulian secara fisik atau bulian secara mental dengan kata-kata atau apa segala macam. Ya, memang saya pernah dibully sehingga saya tahu persis bagaimana rasanya dibully. Ya. Walaupun saya merasa bahwa bulian itu memang pantas untuk saya terima sebagai konsekuensi dari apa yang telah saya lakukan, konsekuensi dari apa yang saya tabur. Tapi itu tetap rasanya sakit. Oleh karena itulah saya merasa terpanggil untuk menggali Alkitab dan membagikannya kepada saudara-saudara sekalian soal apa yang Alkitab katakan tentang bully-membuli. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sekian banyak bagian Alkitab yang menyiratkan tentang bullying, ada beberapa bagian yang kita akan telusuri agar kita melihat bagaimana bully-membuli terjadi dalam kisah Alkitab. Di bagian yang pertama saya coba mengajak saudara untuk membuka Mazmur 80 ayat 6 dan ayat 7 ya. Mazmur 80 ayat 6 dan 7. Ya. Di sini dikatakan, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencitraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Nah, saudara, bagian ini menggambarkan penderitaan umat Tuhan pada masa perjanjian lama, yaitu umat Israel yang sangat menderita. Mereka ada dalam kesesakan akibat murka Allah atas mereka, sebagai akibat dari pemberontakan mereka di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana persisnya penderitaan mereka. Atau kita tidak tahu sebagaimana menderitanya mereka. Tapi kita dapat melihat dan membayangkan saat pemazmur mengatakan di dalam ayat 6, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Nah, saudara, mereka memakan ya. Artinya mereka diberi makan roti cucuran air mata. Mereka diberi makan, diberi minum air mata. Artinya begitu lamanya mereka menderita, sehingga seolah-olah bahwa makanan dan minuman mereka hanya air mata. Nah, ini keadaan ini mengundang komentar yang negatif dari tetangga-tetangganya. Ya, sehingga dikatakan dalam ayat 7, Engkau membuat kami menjadi pokok pencitraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami.
Jadi menjadi pokok pencitraan, mengolok-olok itu dibully yang membuat mereka makin sakit hati, makin menderita, makin hancur. Ya, mereka sudah sakit hati, mereka sudah kecewa, mereka sudah hancur, ya, mereka sudah menderita akibat dari murka Allah yang menyala atas mereka. Ditambah lagi dengan bullying yang mereka terima atau pencitraan yang mereka terima dari tetangga-tetangga mereka, itu membuat mereka makin menderita, makin hancur, makin sakit hati. Jadi intinya saudara bahwa bullying menyebabkan penderitaan. Yang kedua saudara, saya mengajak saudara untuk membuka Kisah Rasul pasal 11. Ya, Kisah Rasul pasal 11 kita akan membaca, kita akan melihat di dalam ayat 19. Di sini dikatakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, jika pada bagian pertama tadi dalam Mazmur 80 itu mewakili bullying yang dialami oleh umat Israel, umat perjanjian lama, maka pada bagian yang kedua ini dalam Kisah Rasul 11 ini mewakili umat Tuhan dalam perjanjian baru. Ya. Pada gereja mula-mula saudara, orang-orang Kristen dikejar-kejar, ya, disiksa, dibunuh, ya, dipenjarakan, dianiaya sebelum dibunuh. Tentu ini hal yang menyedihkan dan menyakitkan. Selain dibully secara fisik, juga dibully secara mental, diolok-olok. Ya. Kita tahu bersama saudara bahwa di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sebutan Kristen itu pada awalnya sebenarnya merupakan bullying. Orang dibully dengan disebut atau dipanggil Kristen, pengikut Kristus. Ya mungkin sekarang orang kalau dipanggil Kristen itu senang, bangga. Ya, tapi dulu tidak. Dulu itu Kristen itu adalah penghinaan. Ya, walaupun mungkin ya orang Kristen tidak merasa terhina, tapi bagi orang yang menyebutkan itu merasakan bahwa atau memaksudkan bahwa itu adalah penghinaan. Bandingannya kalau sekarang ya disebut tidak, disebut ajaran pengikut ajaran sesat. Dan jelas itu bullying. Bahkan sebenarnya saudara, Yesus Kristus Tuhan kita lah yang menjadi korban bullying paling sadis. Ya coba kita membuka Markus pasal 15 ayat 20. Markus 15 ayat 20. Nah ini dia. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menenggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Nah ini ketika Yesus diolok-olokkan. Jadi yang menerima ini adalah Yesus ketika Yesus diolok-olokkan. Dia disiksa, dihina, ya, bahkan disalibkan sampai mati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, fakta-fakta Alkitab ini menegaskan kepada kita selaku umat percaya bahwa bully itu menyakitkan dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Makanya Paulus mengatakan dalam Efesus 4, ya. Dalam Efesus 4 ayat 29, Paulus mengatakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, praktek bullying tidak sama dengan apa yang diharapkan, apa yang dikatakan Paulus ini. Jauh dari itu. Karena yang Paulus katakan adalah supaya orang-orang Kristen, ya,
Jangan mengeluarkan suatu perkataan yang kotor yang tidak membangun. Nah, perkataan yang kotor dan tidak membangun terjadi dalam praktek bullying. Ya. Nah, inilah yang penting diingat oleh setiap orang Kristen. Agar jangan pernah jatuh dalam praktek bullying-membullying. Karena tindakan itu tindakan yang tidak manusiawi. Nah, orang mungkin berkata bahwa biarkan saja orang dibully. Toh itulah sanksi sosial yang patut diterima. Nah, kembali kepada Alkitab, saudara. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Nah, saudara-saudara, sekalipun dalam Alkitab tidak terdapat kata bully atau bullying, tapi dalam bagian-bagian Alkitab yang telah kita telusuri, itu hal-hal berkaitan dengan praktek bullying. Di dalam Matius 5 ayat 22, saudara, Yesus mengatakan begini, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini perkataan Yesus, bukan saya. Ya. Yang menandakan bahwa jelas bahwa Yesus membenci segala bentuk bullying sekecil apapun. Apa yang disampaikan Yesus ini adalah praktik bullying secara mental. Ya. Orang mengatakan saudaranya kafir, ya, berarti itu bullying. Dan Yesus pasti tidak akan melakukan bullying. Andai kata Yesus hidup di zaman sekarang ini punya media sosial, pasti Yesus akan menghindari bullying. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, ya, berarti menjadikan Kristus sebagai pusat seluruh kehidupan kita. Apa yang akan Yesus lakukan kira-kira dalam menghadapi sebuah perkara, itu juga yang akan kita lakukan. Nah, karena itu sebagai umat Kristen, kita harus berusaha bersama-sama masyarakat umum, bersama gereja dan pemerintah untuk menghilangkan praktik bullying dari kehidupan masyarakat. Itu adalah bagian panggilan kita untuk mengasihi sesama manusia. Kita tahu bersama saudara bahwa memang ada orang tidak masalah dibully. Ya. Mungkin ketika saudara membuli Pak Presiden, ya, Pak Presidennya no problem. Ya, tidak ada masalah. Tapi jangan samakan Pak Presiden dengan orang lain. Ada orang yang begitu rapuh karena dibully. Ada orang yang begitu sakit hati dan begitu malu kalau dibully. Ada orang yang sampai bunuh diri kalau dibully. Ya, mungkin ada juga di antara kita yang tidak merasa malu, tidak merasa terganggu dibully. Tapi ingat bahwa tidak semua orang sama. Sehingga orang bijak mengatakan, jangan menjadikan dirimu sebagai ukuran untuk mengukur orang lain. Kalau saudara mungkin tidak masalah dibully, itu tidak sama dengan orang lain. Mungkin ada orang lain yang begitu sakit, begitu malu, begitu terganggu, begitu terpuruk kalau dibully. Saudara-saudara, memang terkadang dalam kehidupan kita, khususnya dalam status kita sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang menemukan bulian, ya, kita dibully, apalagi kalau kita tinggal di dalam komunitas di mana orang Kristen sebagai yang minoritas, sehingga bulian atau praktek bully-membuli itu tidak terhindarkan. Nah, oleh karena itu satu penghiburan bagi kita, satu kekuatan kita sebagai umat yang percaya bahwa Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah orang yang demikian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inti daripada segala yang kita
diskusikan pada saat ini, segala yang kita renungkan pada saat ini adalah bahwa praktek bullying itu sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Walaupun tidak secara spesifik dijelaskan ya di dalam Alkitab tentang praktek bullying, tapi kita melihat bagaimana sakit hatinya, bagaimana penderitaan yang bertambah dialami oleh bangsa Israel setelah mereka dibully. Termasuk juga dalam gereja mula-mula ketika gereja dibully. Termasuk juga murid-murid Kristus, Paulus dan Kristus sendiri yang bukan hanya dibully tetapi dibunuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah perenungan kita pada saat ini tentang bully-membuli di dalam Alkitab. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpuji nama Tuhan, Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini belajar tentang firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, sehingga apa yang kami bicarakan hari ini tidak sampai di sini saja. Kami tidak hanya membicarakan firman-Mu, tapi kami benar-benar melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Bapa agar kami terhindar dari bulian dan terhindar dari praktek membuli pada sesama kami. Karuniakan kebijaksanaan kepada kami Bapa agar kami senantiasa memiliki kepekaan sosial terhadap saudara-saudara kami. Bapa, terima kasih untuk acara yang boleh terselenggara saat ini. Karena di kesempatan lain kami boleh belajar tentang firman-Mu dalam acara Dimensi Iman Kristiani. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, demikian saudara. Semoga lewat acara ini saudara diberkati dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Soli Deo Gloria.